Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Pak Arif harapkan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Seperti biasa pada hari Jumat Pak Arif akan memberikan materi tentang fikih. Namun sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembelajaran kita yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Arif senantiasa menyuruh adik-adik sekalian untuk berdoa? Karena setiap sesuatu perkara atau sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, jika diawali dengan berdoa maka akan bernilai pahala. Jangankan dalam hal belajar yang prosesnya lama, dalam hal makan, tidur, masuk WC, keluar WC, itu kalau semuanya diawali dengan membaca doa, maka akan bernilai pahala. Dan begitu pula sebaliknya, jika tidak diawali dengan doa, makannya tidak berdoa, tidurnya tidak berdoa, masuk WC tidak berdoa, keluar WC tidak berdoa, masuk masjid tidak berdoa, keluar masjid tidak berdoa, maka tidak akan bernilai pahala apa yang dikerjakannya. Nah, apalagi dengan belajar yang prosesnya lama, kalau kita tatap muka itu sampai 1 jam lebih, sangat disayangkan kalau tidak diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pun bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Oke, kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan pada materi kita hari ini yaitu tentang sholat dengan berbaring, sholat dengan terlentang. Minggu kemarin kita telah bahas sholat dalam keadaan duduk, dan sekarang Pak Arif lanjutkan pembahasan dengan sholat dengan berbaring dan sholat dengan terlentang. Dari judulnya ini menggambarkan kepada kita bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita senantiasa diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang paling mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah zakat melalui malaikat Jibril, mewahyukan perintah puasa melalui malaikat Jibril, mewahyukan perintah haji melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah sholat, maka Nabi SAW diundang langsung di Isra Mi'rajkan perjalanan untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat. Maka perintah sholat ini adalah ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, sholat merupakan amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah meninggal. Yang akan ditanya pertama itu tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang akan pertama kali akan ditanyakan, akan dihisab dari seorang hamba ketika dia meninggal yaitu tentang sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Jika sholatnya bagus, maka akan bagus seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan jika sholatnya rusak, buruk, maka akan buruk semua amalannya. Itulah mengapa kita senantiasa diperintahkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan dan kondisi seperti apapun, karena begitu banyak kemuliaan dan hikmah di balik sholat yang kita laksanakan. Namun jelas akan berbeda sholat dalam keadaan berdiri
dan sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring dan terlentang pun mempunyai aturan atau tata caranya yang berbeda. Tidak akan sama sholat dalam keadaan berdiri dengan sholat dalam keadaan duduk ataupun terlentang. Maka di sini kita akan melanjutkan pembahasan dengan membahas tata cara sholat dalam keadaan berbaring dan terlentang. Sebelumnya, Padepokan membacakan hadis. Nah, inilah hadis yang membolehkan kita melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, terlentang ataupun berbaring. Sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', jika tidak mampu, faqa'idan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', maka jika tidak mampu, ala jambi, yaitu sholat dalam keadaan berbaring. Nah, inilah hadis yang membolehkan kita melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, terlentang ataupun berbaring. Namun lebih bagusnya jika kita mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka kita lakukan dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka kita diperbolehkan dalam keadaan yang kita mampu, duduk ataupun terlentang. Nah, coba perhatikan sholat dengan berbaring. Yang pertama, kita harus mengatur posisinya. Berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki berada di sebelah selatan. Kurang lebih seperti gambar yang di bawah itu. Coba perhatikan gambarnya. Maka ini posisi ketika kita hendak melaksanakan sholat dengan keadaan berbaring. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah kita mengatur posisi, maka yang kedua yaitu yang selanjutnya takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Nah, seperti gambar yang di bawah itu, setinggi bahu. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, yaitu bersedekap membaca surat Al-Fatihah dan surat yang sudah dihafal. Untuk masalah bacaan itu sama seperti bacaan sholat dalam keadaan berdiri. Hanya saja gerakannya aja yang sedikit berbeda. Kalau yang berdiri kita dalam keadaan berdiri, ini dalam keadaan terlentang. Adapun masalah bacaannya, suratnya sama, membaca pertama takbiratul ihram, membaca doa iftitah. Doa iftitah yang kemarin yang kasihkan udah dihafal belum? Kalau belum dihafal, maka segera hafalkan, karena itu yang menjadi pembuka ketika kita sholat. Baca doa iftitah, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, membaca al-fatihah, kemudian baca surat yang sudah dihafal. Adapun untuk dalam hal bacaan itu sama dengan sholat dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun terlentang sama. Tapi dengan tata caranya, itu sedikit berbeda. Tidak sama tata cara atau gerakan sholat berdiri dengan gerakan sholat ketika berbaring itu berbeda. Ini yang ketiga, bersedekap membaca surat Al-Fatihah dan surat lain yang sudah dihafalkan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, yaitu ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka, mengangguk seperti mengangguk gitu. Pada saat sujud, kepala lebih tunduk. Pada saat sujud, kepala lebih tunduk mengisyaratkan bahwa kita lagi sujud, sedang sujud. Posisi sujud tidak sama dengan posisi ketika tidak sujud. Maka untuk membedakannya, maka kepala kita sedikit untuk menunduk. Kemudian yang kelima, untuk i'tidal, duduk di antara dua sujud dan tahiyat cukup kembali ke posisi semula dengan membaca doa seperti sholat berdiri. Kalau ketika sholat berdiri kita posisi tahiyat, setelah bangun dari sujud kita kan duduk. Dalam posisi berbaring tidak akan mungkin melakukan yang seperti itu. Maka caranya dikembalikan seperti posisi yang semula, yaitu posisi bersedekap. Kembalikan kepada posisi semula dan bacaannya sama saja dengan bacaan sholat seperti biasanya. Hanya saja kita mengembalikan posisi kita seperti semula, bukan berarti kita mengawali dari Fatihah, tidak. Tetapi kita aturan mainnya, aturan tata cara melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terlentang, melakukan sholat berbaring atau dalam keadaan terlentang ketika posisi tahiyat ataupun duduk di antara dua sujud, maka dikembalikan ke posisi awal. Maka itu tata cara tentang sholat berbaring. Kemudian selanjutnya yaitu sholat dengan terlentang.
Yang pertama, kedua kaki diarahkan ke kiblat. Yang tadi kan wajahnya yang mengarah ke kiblat. Ini kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika memungkinkan, kepala diberi bantal agar wajah dapat menghadap kiblat. Jadi, posisi tidurnya, bagian kepala berada di sebelah timur dan kaki sebelah barat. Nah, ini tata cara sholat dengan keadaan terlentang. Kurang lebih seperti yang ada di gambar di bawahnya, foto yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya, tata cara yang kedua, yaitu bacaan dalam sholat terlentang sama seperti bacaan dalam sholat sambil berdiri. Nah, sekali lagi, Pak Arif ingatkan untuk urusan bacaan dalam hal bacaan itu sama. Hanya saja berbeda dalam pergerakan. Yang ketiga, gerakan sholat sama seperti gerakan sholat sambil berbaring atau tidur miring tadi. Sama, yaitu sujud dengan menganggukkan kepala. Kemudian ketika bangkit dari sujud, dia duduk di antara dua sujud atau tahiyat, itu dengan mengembalikan posisi ke posisi awal. Oke, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tentang sholat dengan keadaan berbaring dan terlentang. Oke, cukup sampai di sini. Pak Arif cukupkan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan, seperti tugas minggu kemarin. Bagi yang belum, untuk segera. Adapun hari ini Pak Arif tidak memberikan tugas kepada adik-adik semuanya, karena persiapan kemungkinan minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Maka hari ini Pak Arif tidak memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Akan tetapi Pak Arif mengharapkan adik-adik sekalian untuk menghafalkan doa iftitah yang Pak Arif kirimkan beberapa hari lalu, kemarin ya kalau nggak salah. Kalau nggak kemarin lusa, itu dihafalkan ya. Anggaplah itu tugas dari Pak Arif, tugas fikih dari Pak Arif. Oke, terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Pak Arif cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.